Oke teman-teman semua, hari ini kita akan bicara mengenai pilihan. Pasti teman-teman pernah mengalami pilihan-pilihan yang penting dalam hidup kalian. Dan kali ini kita akan bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita teman-teman bersama saya Mr. An. Kali ini kita akan sharing, tapi lebih tepatnya kita berbagi cerita saja mengenai bagaimana kita memilih satu pilihan dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapi pilihan-pilihan hidup yang datang kepada kita. Ya, pasti teman-teman tahu dong bahwa kita manusia dalam perjalanannya hidup dengan berpasang-pasangan. Ada hitam, ada putih, ada laki-laki, ada perempuan. Semuanya berpasang-pasangan. Begitupun dengan pilihan. Kalau kita bicara pilihan teman-teman, setiap hari kita dihadapkan pada pilihan. Hidup kita ini adalah kumpulan pilihan-pilihan kita di masa lalu. Selalu berpasangan. Begitupun dengan pilihan. Kita dihadapkan setiap waktu kita, setiap kita bergerak itu dihadapkan dengan pilihan. Coba kita runut dengan pilihan ini. Dulu teman-teman ketika masuk SD, SMP, SMA, kuliah dan segala macamnya, dihadapkan dengan pilihan sekolah mana yang mau diikutin. Mau yang sekolah A, sekolah B. Kenapa milih sekolah A dibanding sekolah B? Itu pilihan. Nah, apa yang mempengaruhi pilihan-pilihan itu? Apa yang mendasari pilihan dari teman-teman semua sehingga tercipta kalian sekarang? Setidaknya ada dua hal yang mempengaruhi pilihan-pilihan kalian hari ini. Yang pertama adalah masa lalu. Jadi kalian hari ini terbentuk dari berbagai macam pilihan kalian di masa lampau. Jadi sudah pasti keputusan-keputusan kalian adalah hasil pemikiran-pemikiran kalian atas apa yang dialami di masa yang lalu. Yang kedua adalah ilmu. Seseorang melihat satu kejadian akan berbeda, tergantung ilmu yang melatar belakanginya. Seorang ilmuwan dengan seorang ekonom dalam menilai suatu ruas jalan akan berbeda. Ya, jadi setiap keputusan-keputusan hidup itu ternyata setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu masa lalu dan ilmu. Ada satu pengalaman hidup saya yang ingin saya sharing kepada teman-teman semua mengenai bagaimana itu pilihan harus saya ambil berkenaan dengan apa yang terjadi di masa lalu saya. Dulu ketika saya pertama kali datang ke Jakarta, kakak saya menawarkan untuk kerjaan. Waktu itu dia bilang gini, "Di, ini teman Aan perlu supir buat anaknya. Supir terjemput ke sekolah. Mau enggak?" katanya. Sebagai seorang yang belum pernah bekerja, tentu terjadi pertentangan dalam batin, pertentangan dalam hati. Terima apa tidak? Tapi waktu itu, hal yang membuat saya mengambil keputusan adalah saya tidak mau jadi beban keluarga. Saya tidak mau hidup saya menjadi beban kakak-kakak saya. Saya harus survive, saya harus mandiri. Saya mengambil keputusan, oke. Saya terima. Meskipun waktu itu saya baru belajar nyetir mungkin udah lama nggak pegang setir mobil gitu kan. Tapi oke, saya terima. Kemudian kakak saya secara rutin mengajari saya mengasah lagi gimana menyetir mobil, setiap hari latihan, sehingga saya bisa firm dalam menyetir. Saya berketetapan, oke, saya ambil pekerjaan apapun, saya ambil. Yang penting saya mandiri, saya bisa menghasilkan uang. Kemudian tibalah hari H keputusan. Kakak saya datang dari pekerjaannya, terus dia bilang gini, "Di, kayaknya nggak jadi nih." "Kenapa nggak jadi?"
Itu orangnya pengen yang udah berpengalaman katanya menjadi supirnya. Tidak jadi saya menjadi supir waktu itu. Kemudian kakak saya melanjutkan. Tapi ini di kerjanaan, kebetulan beliau tuh guru di salah satu sekolah internasional di Bogor waktu itu. Dia bilang gini, ini ada guru yang cuti melahirkan 3 bulan. Dibutuhkan substitute teacher itu untuk bantu guru kelas. Mau nggak diisi? Tanpa pikir panjang saya bilang, oh, padahal saya tidak punya basic mengajar, baru pertama kali. Tapi tekad saya untuk mandiri itulah yang membuat saya mengambil keputusan itu. Tapi ternyata keputusan itulah yang membawa saya kepada pekerjaan yang saya jalani selama 9 tahun. Keputusan itu pula yang membawa saya kepada jodoh saya, istri saya sekarang. Keputusan itu pula yang menjadikan saya berada di sini. Jadi jangan remehkan keputusan. Dan satu hal lagi yang saya ingat dan saya masukkan ke dalam hati dan pikiran saya adalah ternyata selalu ada sinyal, selalu ada pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pilihan-pilihan kita. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa Allah sudah mengajarkan sholat istikharah, sudah mengajarkan sholat hajat ketika kita menginginkan sesuatu. Dan itu adalah salah satu cara kita mendapatkan keputusan terbaik. Dan saya yakin ketika takdir kita yang kita jalani ini tidak sesuai dengan takdir yang Allah berikan pada kita di masa datang, maka Allah akan menghentikan itu. Terbukti ketika saya sudah pasrah, sudah ikhlas, bekerja, yang penting saya bekerja, yang penting saya bisa menghasilkan dan tidak menjadi beban di keluarga. Dan Allah bilang, kamu tidak ditakdirkan jadi supir. Dibelokkan di saat-saat akhir. Ya, percaya saja bahwa yang penting kita berusaha, ambil keputusan. Kita istikharah. Biasanya kalau saya dalam hal keputusan penting selalu melakukan sholat istikharah selama 7 hari atau 1 minggu. Ketika saya membutuhkan suatu kekuatan hati dan keputusan besar dalam hidup saya, maka saya harus istikharah. Ya. Dan benar, ketika kita sudah istikharah, ketika memang itu bukan takdir kita, akan dibelokkan. Ya, yang penting adalah kita ikhlas, kita terima, dan kita menjalani apa yang sudah dijalankan dari pilihan-pilihan kita. Dan sudah pasti, pilihan-pilihan kita akan menghasilkan konsekuensi yang harus kalian tanggung sendiri. Konsekuensi inilah yang menjadikan Anda manusia sejati. Konsekuensi yang kalian tanggung atas keputusan hidup kalian akan menjadikan kalian lebih kuat. Getting stronger. Ada pepatah mengatakan, apa yang tidak membunuhmu itu akan membuatmu lebih kuat. Dan saya mengatakan, itu benar. Setiap kesusahan, setiap keputusasaan, setiap halangan, rintangan yang bisa kalian hadapin akan membuat kalian lebih kuat. Jadi teman-teman semua, belajarlah untuk membuat satu pilihan. Berbuatlah sesuatu dan belajarlah membuat suatu keputusan penting dalam hidup kamu berdasarkan cara yang benar, berdasarkan cara yang memang sudah diajarkan, terutama oleh agama kita. Ya, selalu terapkan standar dalam hidup kalian, apa yang harus saya lakukan sebelum saya mengambil keputusan. Semoga hidup kalian semakin berkah, dan keputusan-keputusan hidup kalian akan menjadikan kalian hari ini lebih baik. Dan bahkan kalian yang akan datang akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang bisa memikul beban tanggung jawab besar di pundaknya dan berubah dunia. Oke teman-teman, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Andi, peace out.